Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah padang pasir yang luas. Di satu sisi, berdiri sebuah kekaisaran adidaya yang telah berkuasa selama ratusan tahun, Persia, dengan pasukan berjumlah 120.000 tentara, lengkap dengan barisan gajah perang yang mampu menginjak-injak formasi apapun. Di sisi lain, sebuah pasukan yang datang dari gurun, dengan kekuatan hanya sepertiga dari lawannya, sekitar 36.000 jiwa. Secara logika ini adalah pertempuran yang mustahil, sebuah misi bunuh diri. Namun, dari barisan pasukan yang lebih kecil inilah, akan lahir sebuah legenda yang mengubah peta dunia selamanya. Ini adalah kisah pertempuran Qadisiyah, dan di pusat komandonya, berdiri satu nama. Seorang panglima yang panahnya selalu tepat sasaran, dan doanya tak pernah ditolak. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana mungkin seorang panglima dari Arab bisa meruntuhkan salah satu imperium terkuat di muka bumi? Dan apa rahasia di balik doanya yang mustajab? Tetaplah bersama kami dalam kisah sang penakluk Persia. Kisah kita dimulai pada tahun setelah wafatnya sang kekasih Allah, Rasulullah SAW. Api Islam yang baru saja menyala di Jazirah Arab, kini mulai menyebarkan cahayanya di bawah kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Masa Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq menjadi fondasi, dan di era Khalifah Umar bin Khattab, babak baru dalam sejarah dimulai. Sebuah era yang dikenal sebagai Futuhatul Islamiyah, atau penaklukan-penaklukan Islam saat itu. Dunia didominasi oleh dua raksasa, Kekaisaran Romawi Bizantium di barat, dan Kekaisaran Persia Sasanid di timur. Keduanya adalah adidaya yang tangguh. Dan misi besar itu kini diarahkan ke jantung Persia. Sebuah tugas yang membutuhkan bukan hanya keberanian, tapi juga kecerdasan strategi dan kekuatan iman yang luar biasa. Khalifah Umar bin Khattab mencari sosok yang tepat, dan pilihannya jatuh pada seorang sahabat yang telah teruji dalam setiap medan perang bersama Rasulullah. Siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas? Jauh sebelum menjadi panglima, Sa'ad adalah pemuda dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Zuhrah, kabilah yang sama dengan ibunda Rasulullah. Hubungan keluarga ini membuatnya dekat dengan Nabi. Ia lahir di Mekah, dan pada usia belia 17 tahun, melalui ajakan Abu Bakar, ia menjadi salah satu yang pertama memeluk Islam. Tergolong sebagai asabi kunal awalun. Keimanannya teruji sejak awal. Namun bakatnya yang paling menonjol bersinar di medan perang. Ia selalu menyertai Rasulullah dalam pertempuran-pertempuran krusial. Badar, Uhud, Khandak. Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya mencatat, Sa'ad adalah seorang pemanah ulung yang tiada tanding. Setiap anak panah yang ia lepaskan, seolah memiliki mata dan takdirnya sendiri. Dan kini, keahliannya itu akan diuji di panggung terbesar dalam hidupnya. Amanah besar kini berada di pundak Sa'ad. Khalifah Umar bin Khattab menunjuknya untuk memimpin ekspedisi ke Persia, menggantikan Khalid bin Walid yang ditarik untuk memimpin front di Syam. Begitu tiba di perbatasan Persia, Sa'ad dan pasukannya tidak disambut dengan tangan terbuka. Di hadapan mereka telah menunggu Panglima Rustum Farozat, jenderal terbaik Persia, dengan pasukan yang jumlahnya membuat gentar siapapun. Pertemuan ini adalah percikan yang menyulut api perang Qadisiyah. Imam As-Tabari mencatat, pertempuran legendaris ini terjadi pada tahun 15 Hijriah, dan berlangsung selama 4 hari 4 malam. 4 hari yang akan menentukan nasib dua peradaban. Pasukan Persia maju dengan formasi gajah perang mereka di barisan depan. Bagi pasukan Arab yang terbiasa bertempur dengan kuda dan unta, pemandangan ini adalah teror. Gajah-gajah itu mengamuk, memporak-porandakan barisan kavaleri kaum muslimin. Hari pertama menjadi ujian mental yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, sang panglima cerdas, tidak tinggal diam. Ia menyusun strategi brilian. Ia memerintahkan pasukannya untuk fokus menyerang mata dan belalai para gajah, titik lemah mereka. Sebagian pasukan lain diperintahkan untuk memotong tali yang mengikat hodah di punggung gajah. Kekacauan pun berpindah ke pihak Persia. Para gajah yang kesakitan dan panik justru berbalik dan menginjak-injak pasukan mereka sendiri. Pertempuran berlangsung semakin sengit. Kedua belah pihak sama-sama lelah, namun semangat pasukan muslimin yang berjuang demi keyakinan membakar lebih terang daripada rasa lelah mereka. Pertarungan jarak dekat, pedang beradu pedang, berlangsung dari pagi hingga malam. Ini adalah puncaknya. Pertempuran tidak berhenti saat malam tiba. Suara denting pedang, teriakan takbir, dan rintihan prajurit terdengar sepanjang malam, hingga dijuluki Lailatul Harir, atau malam rintihan. Di tengah kekacauan itu, takdir pun ditentukan. Panglima Rustum, sang jenderal agung Persia, tewas di medan pertempuran. Kematian pemimpin mereka meruntuhkan mental seluruh pasukan Persia. Mereka lari tunggang langgang. Kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Jalan menuju ibu kota Persia, Madain,
kini terbuka lebar. Sebuah imperium yang angkuh akhirnya takluk di tangan seorang panglima yang hatinya terpaut kepada Allah. Namun, kehebatan Sa'ad bukan hanya terletak pada ujung pedang atau anak panahnya. Kekuatan terbesarnya datang dari langit. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ia memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia adalah sang pemilik doa yang mustajab. Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah momen yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad secara khusus, beliau berdoa, Allahumma sadid ramyatahu wa ajib dewa. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya, dan kabulkanlah setiap doanya. Doa dari lisan sang Nabi ini menjadi kunci bagi Sa'ad. Sejak saat itu, setiap kali Sa'ad mengangkat tangannya untuk memohon, langit seolah lebih dekat kepadanya. Permohonannya seringkali langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah senjata rahasianya. Kekuatan yang tidak bisa diukur oleh jumlah pasukan atau kekuatan gajah perang. Kekuatan itu adalah keyakinan penuh bahwa Allah membersamainya di setiap langkah dan di setiap doa. Setelah kemenangan gemilang dan kontribusi besar dalam menyebarkan dakwah Islam, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menjalani sisa hidupnya ketika fitnah besar mulai melanda umat Islam pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak ikut campur dalam pertikaian politik. Ia memilih untuk menyendiri, menjauhkan diri dari konflik yang bisa menumpahkan darah sesama Muslim. Ia, sang penakluk Persia, memilih jalan damai di akhir hayatnya. Imam Al-Mizzi menyebutkan, saat wafat di kediamannya di sebuah lembah dekat Madinah pada tahun 55 Hijriah dalam usia sekitar 80 tahun. Jasadnya yang mulia kemudian dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi, peristirahatan para sahabat Nabi. Lalu, bagaimana dengan kabar yang menyebut beliau wafat di Cina? Berdasarkan penelusuran pada kitab-kitab biografi primer, tidak ditemukan rujukan kuat yang mendukung klaim tersebut. Riwayat yang paling sahih adalah beliau wafat dan dimakamkan di kota Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya terukir dalam sejarah sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seorang panglima jenius, pemanah ulung dan pemilik doa yang mustajab. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa jumlah bukanlah penentu kemenangan, tapi kualitas iman, kecerdasan strategi, dan kedekatan dengan Sang Pencipta adalah kunci dari segala keberhasilan. Semoga kita, umat Islam hari ini, bisa meneladani keberanian, kecerdasan, dan keikhlasan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam melanjutkan perjuangan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.